di iFlix. Di iFlix. iFlix. Udah tayang? Belum. Belum tayang. Belum. Itu bergenre apa? Drama komedi. Drama komedi. Belum boleh di-spill, Oh, nanti belum boleh ya di-spill. masih masa reading. Oh iya, Gitu. mungkin nggak usah di-spill filmnya mungkin. Kenapa sih memilih drama komedi? Drama komedi mungkin karena percintaan aku kayak drama kali ya. Jadi terpilihlah karakter itu dan aku mainin nggak terlalu susah jadinya as a cast itu gitu. Ini untuk pertama kali main di series? Enggak sih, Enggak ya? ini yang ke 5. Ya. Bareng siapa mungkin? Castnya? Belum boleh ya? belum boleh. Nanti juga insya Allah tuh ada film di Januari. Nah itu juga masih ongoing, ya on progress. Tapi nggak mau terlalu ngomong banyak-banyak lah kak. Pokoknya aku tuh sekarang pengennya gini. Aku came out ada project baru ngobrol, came out ada project baru ngobrol gitu. Nggak mau yang pribadi-pribadi gitu udah nggak mau terlalu. Maunya muncul oh ya nonton oh ada Nabila di situ ya udah gitu aja gitu. Tapi kabarnya katanya selain di film ada bisnis juga atau Ada bisnis kecil. bidang apa? Home laundry. Home laundry. Iya, Baru mau buka apa sudah berjalan? sudah berjalan. Sama mie juga kan aku buka gitu, mie Jawa gitu sih. To the point aja mau nanya apa sih? Basa-basi banget loh dia. Enggak, sekarang mungkin sekarang kehidupannya seperti apa sih setelah sudah tidak berumah tangga? Bentar ya, gue duduknya nggak enak nih. Nyaman dulu aja. Nyamanin dulu aja. Kayak Apa majuan dikit juga nggak apa-apa? Ini ada beberapa artis yang mencoba untuk berhubungan dengan sepak bola. Karena itu sendiri kan pernah berpengalaman berumah tangga dengan sepak bola. Mungkin awal mulanya kenapa sih tertarik sama sepak bola? pertanyaannya nih nanya gini ke aku nggak takut sama istrinya si pesepak bola itu. Kenapa harus aku? Kenapa nggak istrinya? Iya, kan yang berpengalaman. Buat aku sih pemain sepak bola itu semua atlet di Indonesia ya baik. Jadi menurut aku pandanganku tentang mereka ya orang yang baik karena kan mengharumkan nama negara lewat kompetisi-kompetisi apapun itu gitu. Terlepas dari pesepak bola atau misalnya UFC atau apapun itulah, taekwondo kan banyak, tenis, bulu tangkis. Atlet Yang penting atlet, ya menurut aku semuanya baik-baik aja sih. Kenapa emang? iya mungkin emang nggak ini nggak ada banyak yang bilang kan kalau sepak bola tuh playboy. Enggak lah, enggak semua itu. Itu kan, itu bunyi apa ya? Kak, naik. Sorry. Nggak ada konsentrasi ya. Iya, keretak gitu. Iya, gimana sih tanggapannya tentang image sepak bola yang dibilang playboy? Oh, image pesepak bola yang dibilang playboy menurut aku itu jangan dipukul rata karena nggak semua orang kayak gitu. Dan jangan berkaca dari beberapa kasus yang jelek-jelek karena yang baik-baik tuh banyak banget di luar sana gitu. Bahkan yang jelek aja bisa jadi baik banget, yang baik banget bisa jadi jelek kan. Nah, sepak bola sendiri kan punya penghasilan yang fantastis. Iya, Mungkin betul. itu salah satunya karena bila mempertimbangkan memilih untuk menikah dengan sepak bola mungkin. Enggak sih dulu bukan itu. Dulu kan direstuin aja sama kedua keluargaku. Karena direstui. Karena direstuin dan ya kalau berproses ke belakang ya nih mundur ke belakang dia mau mengikuti syarat dari kedua belah pihak mama dan papaku kan gitu. Apa sih syaratnya saat itu sampai akhirnya dirinya mengikuti syarat tersebut? Menikah dengan dua acara yang dipisahkan gitu. Itu terlalu personal lah maksudnya dari sisi keluargakunya gitu. Permintaannya itu dan diturutin. Diturutin. Akhirnya karena bila luluh dan menikah dengan dirinya. Jodohnya kebetulan iya. Tadi ya karena bila juga bilang katanya membenarkan bahwa penghasilan sepak bola adalah fantastis. Memang Iya. berapa sih penghasilan sepak bola? Tergantung ya tergantung sama dibuka Kisaran mungkin kisaran aja. M lah. M-an. Itu per bulan. Enggak per bulan. Jadi dia dibagi 2 termin. Aduh kok aku jelasin dia. Ya ini dibagi 2 termin. Ada uang mukanya dulu terus nanti ada per bulannya gitu. Oh, itu berarti cukup besar banget. Bukan cukup besar, memang besar. Memang besar. Harus diakuin ya memang besar. Itu saat
sendiri nih Kak, tuh awal-awalnya seperti apa sih gitu? Ya kalau awal-awalnya ya kan itu lagi COVID ya, jadi gajinya cuma 20% kan waktu itu. Itu kan juga jangan ke situ boleh gak sih? Emang ada apa sih kok aku ditanya-tanya begini? Aku sama dia udah brosis banget gitu. Oh gitu, hubungan sekarang udah seperti kakak adik gitu. Kayak enggak kakak adik juga, maksudnya kita sudah di fase dimana aku dan dia itu akan sangat akur untuk anak. Terlepas dari itu tidak, karena kan ada yang menjembatani kita berkomunikasi juga gitu, Tapi susnya Nio gitu. tapi sampai sekarang masih mengirim nafkah Iya untuk masih anak, lah, untuk anak masih menafkahi. masih Hubungannya juga komunikasi masih baik gitu ya. masih. Kenapa memang? Enggak apa-apa. Terus waktu itu kenapa? Aneh, Enggak masa ada. masa orang yang berubah menjadi lebih baik, aneh sih. Harusnya kan bersyukur kan akan itu gitu. Kalau boleh flashback kenapa sih akhirnya pada saat itu memilih akhirnya berpisah? Ketidakcocokan di antara kami itu terlalu banyak dari unsur luar ya. Dan ya perempuan kan pada saat itu ya. Karena udahlah nggak usah bahas-bahas masa lalu. Aku juga sekarang tidak sebaik dia kan. Coba dia dilihat. Dia sekarang jadi baik, saya yang di mata orang jadi kurang baik. Terlepas dari apapun itu di belakangnya gitu. Kenapa menilai diri Kak Ratu begitu? Kan masyarakat melihatnya seperti itu sekarang. Makanya aku lagi gak mau kemana-mana dulu, kecuali kalau ada project mereka lihat silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Kalau misalnya nanya-nanya kenapa dulu, kenapa begini, jujur aku udah lupain itu, udah nggak nengok ke belakang. Karena kita udah di fase memaafkan, bahkan kita tidak menyinggung hal-hal tersebut gitu. Tapi dengan kesibukan Kak Ratu sendiri sekarang strategi untuk move on nggak sih dari masa lalu mungkin dengan bisnis, syuting gitu. eh Lebih banyak ke belajar aja sih Kak, kayak apa ya, waktu dapet sorotan itu, makanya ini penting juga sih buat beberapa orang yang ketika dia dikasih spotlight dari segi wartawan juga kan, tanpa wartawan kita nggak bisa naik ya. Netizen juga, kita tuh harus pintar-pintar memanage keduanya gitu, jangan kabur-kaburan, jangan tadinya level netizen di sini ke kita jadi nurunin itu jangan sampai kayak gitu gitu. Em, itu aku nggak pakai strategi apapun, jadi menurut aku yang ngalir gitu aja. Jadi apa yang kalian lihat sekarang itulah aku kayak gitu, nggak ada yang di framing branding gitu. Aku nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai fanbase bot apa gitu, aku nggak pakai. Tapi di kehidupan sekarang udah lebih enjoy kah? Enjoy, Enjoy. menikmati, karena masih dikasih sehat, masih dikasih cari nafkah yang baik, masih dikasih hal-hal yang baik aja gitu. Dalam segi rezeki Iya, rezeki juga alhamdulillah. Kan saksi ya rumahku kemarin waktu kejadian itu. Jadi buat orang-orang yang nggak tahu, gini, kalau ada public figure yang jelek namanya, itu banyak brand yang jauh gitu. Jadi kalau viralnya jelek, percaya deh itu bukan bikinan, emang udah jelek aja tuh, sial apes lah gitu. Jadi sekarang aku lebih kayak ya selagi Allah menutupi aibku, aku nggak mau yang gimana-gimana lagi tuh Kak. kalau soal asmara sekarang mungkin udah ada pasangan baru nggak sih? Belum. Kenapa? Belum. Nggak entar dulu. Lagi- Kalaupun ada juga aku nggak bakalan cerita sih. Mm-mm. Tapi belum ada sih. Kalaupun ada aku nggak bakalan cerita. Kalaupun nggak ada ya aku bilang nggak ada. Dan Atau masih ada yang diperjuangkan selain asmara? untuk saat ini, untuk saat ini aku hanya berjuang untuk tidak mengecewakan orang-orang yang melihat aku lagi. Gitu. Karena kan timplang ya Kak. Kalau misalnya dilihat dulu aku disayang sekali, sekarang aku nafas aja salah gitu. Iya, ngetik apa gitu, makanya aku jarang jarang update story atau apa, karena apa ketikanku langsung orang marah gitu, kesel, jadi bawa-bawa kayak pantas dulu di KDRT karena begini karena begitu. Jadinya aku kayak gini, hidup kan ada fase gini-gininya ya, tapi kan kita nggak bisa secara gamblang jelasin itu. Dan aku pun kalau diundang di podcast jelasin itu akunya juga udah males gitu. Udah males Mending untuk itu lagi.
Mendingan aku reading, dalamin materi naskah yang bakalan aku kerjain, bikin lagu, bedah lirik gitu. Proyekan sama musisi, apalah, buka laundry, buka mic. Nggak apa-apa, kecil-kecil, tapi banyak kan itu kan menyokong aku gitu. Setidak-tidaknya aku tidak, ya nggak nyusahin orang lain lah. Berarti kegiatan-kegiatannya padat untuk mengisi waktu-waktu itu ya. Nggak juga, Nggak. nggak juga, Kak, biasa aja. ada penyesalan nggak pernah menikah dengan sepak bola? Nggak, Kenapa? punya Nio? Oke. Selain itu mungkin Nggak ada, alasan lainnya nggak ada, tidak usah. nggak ada. Berarti alasan utama tidak menyesal karena punya Nio. Karena punya Nio, itu alasan utamanya dan gak ada alasan yang lain. Mau dia berubah jadi lebih baik, mau dia tetap nafkain, itu tidak menjadi nilai plusnya. Ya aku punya Nio, itu udah garis takdirku, harus aku lewatin. Dia adalah bagian dari hidupku juga. Beliau sangat aku hormati dulu dan sekarang. Banyak pelajaran dari kejadian kemarin yang aku ambil bahwa mendingan diem, anteng gitu. Bersikap berubahnya tuh lewat perilaku dan posting tuh seperlunya aja gitu. Gitu. Masih sering ketemu dengan bapaknya Nio. Tidak, tidak. Karena kan dia sudah punya istri nih ya, buat pemirsa yang belum tahu. Kadang aku suka deg-degan kalau ditanyain ini karena aku harus jaga perasaan istrinya. Itu wajib, harus, kudu dan mesti. Makanya waktu kalian datang, aku juga kan agak sungkan Kak, karena yang dilihat dia ya aku, jadinya aku nggak enak gitu. Iya masih nempel. Barusan tadi aku update story. Kenapa jadi aku lagi? Nggak ada yang lain gitu. Iya. Mana banyak banget lagi hari ini yang slot judi lah, yang inilah, yang itu. Apa jadi? Ada apa aja sih? Tapi hubungan kamu dengan istri barunya seperti apa? Istri barunya baik. 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 Saling kenal, dikenal. Datang kan ke ulang tahun Nio. Oh iya datang. Mm-mm. Baik-baik aja hubungannya. Bisa dikatakan baik. Bisa dikatakan baik. Begitu. Masalah ya dalam rumah tangga mereka juga atau kamu sendiri. Begini, kalaupun dia punya masalah, saya tidak akan ikut campur karena saya mantan istri. Kalaupun ya. Tapi setauku dalam kondisi yang baik-baik aja, setauku gitu. Kita satu tribun bareng waktu Persis Solo kemarin main. Jadi mereka di atasku, aku di bawah gitu. Nggak ada masalah gitu. Kak, mungkin ada pesan nggak Kak? Sekarang kan artis kayak Adiba. Adiba akan menikah dengan Egy Maulana kalau misalnya namanya. Terus yang dia ingin menikah nggak lama lagi dengan Egy. Eh, Bola tersebut. Gini, pesanku cuma satu. Itu adalah dunia kita tuh beda banget. Atlet di sini, entertainer di sini. Entertainer kerjanya nggak ada pakem waktunya nih, terutama musisi ya, apalagi artis. Mereka pergi siang, pulang setengah 12 malam. Itu pun kalau pemeran utama. Kalau PPU 3 berarti pulangnya setengah 3 atau setengah 4 subuh. Nah sedangkan ini udah teratur nih, ada latihan, ada fun footballnya, ada gatheringnya, ada cek dokternya, ada podcast-podcast yang memang harus diwakili, ada ini dan itu. Jadi semoga hal-hal yang memang sudah kelihatan jaraknya di sini nggak crash gitu. Kalau untuk restu kan pasti sebelum menikah meminta restu. Kalau untuk karakter kan ya jangan buru-buru. Mereka nggak buru-buru kan? Nggak ya pasti kan udah ada perkenalan karakter di situ. Yang sulit itu di bagian ini yang aku tadi bilang. Untuk menyocokkan kesibukan satu sama lainnya. Iya, karena atlet itu udah jelas Kak. Dia jam sekian ini ya. Kalau kita contoh aku waktu sama beliau kan aku masih nyanyi ya. Ya, bedah lagu bareng musisi kayak basisnya Niji gitu kan. Dia kan ini nggak lazim ini gitu. Gitu. Padahal kan itu kan buat musisi kan biasa kita di studio sampai pagi gitu. Berarti kendalanya adalah di waktu gitu ya. Bukan di waktu, struktural pekerjaannya. Karena sudah sangat beda. Ibaratnya wartawan suruh pacaran sama artis. Masa iya mau nanyain aib pacar sendiri kan nggak mungkin. Gitu. Berarti poinnya adalah tidak boleh menyamakan
memukul rata seorang pesepak bola atau semua playboy. Iya, nggak boleh mikir kayak gitu karena apa yang kalian lihat itu cuma segelintir cerita dari persona mereka, framing mereka yang mereka mau kasih lihat. Syukur-syukur yang mereka kasih lihat itu yang realnya, bukan yang bohong-bohongannya gitu. Syukur-syukur ya, gitu. Karena banyak kok pemain bola yang akunya setia tapi aku sering papasan tidak bersama dengan istrinya gitu. Tidak boleh ngomong dong, karena kan itu aib orang. Masa Allah sudah tutupi aku buka kan nggak mungkin. Berarti sudah tidak memungkinkan lagi Kak Ratu untuk menikah dengan pesepak bola lagi. Kayaknya semua cewek akan berpikiran sama. Kalau sudah satu profesi, terus kita berhubungan sama si orang yang punya profesi sama, kayaknya itu nggak mungkin, Kak. Nanti jatuhnya disebut piala bergilir dong. Enggak lah, kalau aku ya, aku nggak sih, nggak, mending cari yang lain.